Tapi kok salah sekarang kok. Pasti ini kalau anu gitu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita sampai di ayat ketiga di surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Maliki Yaumiddin. Qauluhu ta'ala, firman Allah Maliki Yaumiddin sifatun lillah. Malik ini merupakan sifat bagi Allah. Kalau diterjemah diartikan yang memiliki, karena isim fa'il atau pemilik hari ad-din. Pemilik ini berarti sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumuddin sering diartikan hari pembalasan. Huwa yaumul qiyamati. Yaumuddin artinya atau adalah hari kiamat. Nah, waddin, ad-din bima ad-din huna bimana al-jaza. Ad-din di sini maknanya al-jaza. Jaza itu balasan. Yani annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum, bahwa Allah yang memiliki hari itu, yang memiliki hari pembalasan itu Allah. Alladzi yujazi fihi al-khalaiqu, yang dibalas pada hari itu makhluk atas semua perbuatannya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Fala malika ghairahu, maka tidak ada pemilik hari itu selainnya, selain Allah. Bidzalikal yaum, pada hari itu. Waddin, ad-din taratan yuradu bihi al-jaza. Ad-din kadang bermakna balasan, kama fi hadhil ayat, seperti dalam ayat ini. Jadi ini diartikannya yang memiliki hari pembalasan. Wa taratan yuradu bihi al-amalu, terkadang ad-din maknanya al-amal, amalan atau perbuatan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman-Nya lakum dinukum waliyadin. Lakum artinya untuk kalian, dinukum amalan kalian. Ini makna ad-din yang kedua. Waliyadini, dan untukku amalanku. Ini ayat kali ini ya, surah Al-Kafirun. Wa yuqalu, juga dikatakan, ini bahasa sehari-hari orang Arab, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu maksudnya atau artinya kama ta'malu tujazi. Sebagaimana kamu perbuat, kamu akan mendapat balasannya. Atau balasan itu mengikuti jenis perbuatannya. Wa fi qaulihi ta'ala maliki yaumiddin, wa fi qaulihi maliki, pada ayat maliki dibaca panjang. Qiraatun sab'iyatun, ini maliki ini termasuk qiraah sab'iyah, bacaan yang 7. Nah, Rasul mengatakan Al-Quran itu ada 7 huruf atau 7 bacaan.
Di antaranya ini Maliki Yaumiddin. Ada juga dibaca pendek seperti ini, Maliki. Nah, jadi boleh dibaca kalau beliau bilang qiraatun sab'iyah, kita boleh membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Sama-sama benar. Bahkan beliau mensarankan atau menyarankan untuk dibaca keduanya. Misalnya di rakaat pertama baca panjang, rakaat keduanya baca pendek. Kalau maliki tadi artinya yang memiliki, kalau ini yang merajai. Nah, wal maliku, sementara namanya raja, akhos minal malik, lebih khusus dari malik, pemilik. Wafil jam'i, di dalam penggabungan bainal qira'ataini faidatun azimatun. Jadi boleh, kata beliau, kita menjamak atau membaca dengan dua bacaan ini. Bahkan kalau itu memang bacaan sab'iyah, itu disarankan untuk dibaca keduanya. Bukan berarti bareng, baca keduanya gantian. Misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, supaya ajaran Islam itu tidak hilang, ajaran Nabi itu tidak hilang. Nah, dan karena maknanya beda, supaya makna-makna Al-Quran itu tetap terjaga. Wa huwa anna milkahu jalla wa ala malikun hakiki, bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang hakiki. Li'anna minal khalqi, karena kalau makhluk, man yakunu malikan, kalau makhluk ya, ada orang yang menjadi raja, walaysa lahu bimalikin, padahal dia tidak memiliki raja, tapi tidak menjadi pemilik. Bahkan ada periode tertentu. Beda kalau kerajaan Allah itu hakiki. Nah, yusamma malikan isman, disebut raja sekedar nama ya, namanya raja, bukan pemilik. Walaysa lahu minat tadbiri syai'un, cuma raja, dia tidak bisa mengatur. Nah, wa minan nasi, dan diantara manusia, man yakunu malikan, ada yang manusia itu ada yang menjadi pemilik, wala yakunu malikan. Ada orang juga yang memiliki tapi bukan raja. Ka'amatina, seperti kebanyakan manusia memiliki tapi dia bukan raja. Pemilik rumah ini misalnya, tapi dia bukan raja. Walakinnar Rabbu, hanya saja Rabb azza wajal malikun ya, Allah itu pemilik juga apa? Raja, mencakup keduanya. Dia pemilik secara hakiki, raja secara hakiki. Kalau manusia pemilik saja tidak hakiki, pemilik saja tidak hakiki. Seperti kita punya tangan, itu tidak hakiki, artinya tidak mutlak. Tidak bisa kita menggunakan semau kita. Kita punya mulut, punya mata dan seterusnya, anggota badan, itu kepemilikannya tidak mutlak, masih harus tunduk kepada syariat, kepada hukum-hukum pemilik hakiki, yaitu hukum Allah. Nah, maka di sini disarankan dibaca panjang dan pendek supaya mencakup kedua makna ini, supaya makna tersebut itu tidak tertinggal salah satunya, ingat terus dan terpahami terus.
ini ya. Al-fawa itu pelajaran dari ayat 3 ini. Dari ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kalau yang Anas sepertinya bacanya apa? Panjang atau pendek? Malikin Nas. Pendek. Itu tidak disebut sab'iyah. Tidak, artinya tidak bisa untuk membaca Malikin Nas. Ya, tapi kalau Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang dan dibaca pendek. Kenapa? Karena itu bacaan sab'iyah. Di tafsir-tafsir itu sudah disebutkan ini sab'iyah. Nanti lain bahasanya Quri'a misalnya, ini dibaca seperti ini misalnya. Kalau kata-kata Quri'a itu bukan sab'iyah, tapi itu khilaf. Nah, kalau khilaf bukan milih, bukan dibaca keduanya, tapi milih salah satu, mana yang lebih mendekati dalil. Min fawaidil ayat, diantara faidah ayat ketiga ini isbatu milkillah, penetapan kerajaan Allah, wa malakutihi yaumaddin, dan kepemilikannya atau penguasaannya hari pembalasan. Li'anna fi dzalikal yaum, karena pada hari itu, pada hari kiamat, tatalasya jami'ul milkiyat, lebur semua kepemilikan, wal muluk, demikian juga raja-raja itu akan lebur, tidak ada lagi raja-raja. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan alaisa maliki yaumiddin wad dunya, bukankah Allah itu pemilik hari pembalasan dan hari dunia ini? Fal jawabnya bala. Betul, kata beliau, lakin zuhur malakutihi, zuhur itu artinya jelasnya, tampaknya, wa milkihi, dan kerajaannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya, innama yakunu fi dzalikal yaum, adanya pada hari itu saja, hari kiamat. Li'annallaha yunadi, karena Allah memanggil pada hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini. Nah, fala yajibu ahadun, ketika Allah menyeru seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau menjawab. Siapa yang memiliki hari ini? Siapa yang menjadi raja sekarang? Tidak ada seorang pun yang menjawab, walaupun itu Namrud, ya kan hadir itu Namrud, Fir'aun, raja-raja Persia, Romawi, itu tidak ada yang jawab. Fayaqulullah, maka Allah menjawab, Allah mengatakan lillahi al-wahidul qahhar, kepemilikan itu hanya milik Allah al-wahidu, yang maha satu, al-qahhar, yang menguasai. Fid dunya yadharu mulukun, kalau di dunia banyak raja-raja, masih ada raja-raja dan mengakui dan diakui. Bal yadharu mulukun ya tabitu su'ubuhum annahu la malika illahum, bahkan raja-raja yang diyakini bahwa penguasaannya tidak ada yang menandingi. Fasuyu'iyun, seperti suyu'iyun, orang-orang Syiah, la yarawna anna hunaka rabban lissamawati wal ard, mereka meyakini bahwa di sana tidak ada Tuhan bagi yang menguasai langit dan bumi. Yarawna annal hayata arhamun tudfa,
Mereka menganggap bahwa kehidupan itu adalah rahim-rahim yang ditinggalkan. Wa ardun tubla, bumi yang ditelan. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum, sementara Rabb mereka adalah pimpinan mereka. Tidak ada Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan mereka apa? Tuhan mereka adalah pimpinan mereka. Nah, ini ajaran kufur, ajaran dari Syiah. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah kedua dari ayat ini, ayat ketiga, isbatul ba'si, penetapan hari kebangkitan, bahwa nanti akan semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Wal jaza, kemudian setelah dibangkitkan akan dibalas. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, Malik yaumiddin, yaumiddin. Wa minha, di antara faedah pelajaran ayat ini, hasul insan atau hasal insan ala ayya'mala. Ayat ini mendorong manusia atau mengajak manusia untuk beramal atau mempersiapkan diri lidzalikal yaum, menghadapi hari itu, alladzi yudanu, yang dibalas, fihi al-amilun, yang akan dibalas semua amalan kita akan dibalas. Maka orang cerdas, kata Rasul, al-kaisu, orang cerdas itu adalah orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas, sehingga dia pikir, yang dia pikir dan dia perbuat adalah bagaimana nanti balasan pada hari adil. Dan ini ayat ketiga ini setelah ayat kedua Ar-Rahmanur Rahim. Setelah Allah sebutkan nama dan sifat Allah, Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, penyayang. Itu memunculkan sifat apa pada kita? Targhib, penuh harap, semangat. Nah, tetapi di ayat ini Allah terangkan tentang balasan. Nah, dan itu harus menjadi dua sifat dari ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah harus dua sifatnya, yaitu penuh harap dan rasa takut. Kalau di sini kan kita takut terhadap balasan, jangan-jangan balasan kita tidak baik dan seterusnya. Makin namanya kecemasan, suatu yang harus kita khawatirkan. Sifat ibadah itu dua, yaitu penuh harap dan penuh cemas. Berharap kepada Allah diterima dan cemas atau khawatir tidak diterima. Dan dua sifat ini, kata Imam Ahmad, seperti dua sayap burung, tidak boleh timpang, tidak boleh berat sebelah. Karena kalau burung itu satu sayapnya sakit, maka terbangnya juga tidak baik, tidak sempurna, tidak normal. Dan juga kita berjalan kepada Allah itu dalam beribadah itu. Ketika kita sholat, contohnya kita berharap kepada Allah sholat kita apa? Diterima, diridhoi, dan khawatir jangan sholat kita itu apa? Tidak diterima. Ini dua ini tidak boleh hilang, harus menjadi sebab. Walaupun hilang, para ulama ada yang mengatakan ketika orang itu kondisi sehat, yang lebih tinggi cemas apa berharap? Kalau lagi sehat, khawatir, takut apa harap? Kalau sehat, yang bilang tadi apa? Pak Wiji bilang takut. Itu yang benar, bukan harap. Nah, kalau takut dia akan menjadi ring, akan menjadi pagar. Jangan sampai dia berbuat apa? Jelek.
Kalau lagi sakit, yang harus tinggi apa? Yang lebih tinggi adalah harapan. Ada yang demikian pembahasannya. Ada yang kata Imam Ahmad tadi, kalau kondisi normal, yaitu tadi normal, semuanya harus menjadi sifat yang seimbang, seperti burung terbang, tidak boleh pincang salah satunya. Nah, itu mana tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-3. Kita lanjut ayat ke-4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulun bihi muqaddamun. Iyyaka ini dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu disebut maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek. Objek muqaddamun yang didahulukan. Susunan aslinya itu di belakang. Mestinya begini susunan aslinya, na'budu iyyaka. Kalau diartikan kami beribadah kepadamu. K-nya di sini Allah ya. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Gitu. Tapi ini didahulukan, diawalkan. Objeknya didahulukan. Wa amiluhu na'budu. Subjeknya itu na'budu. Wa quddima ala amilihi li ifadatil hasar. Ini kaidah ya, ini kaidah. Kaidah kenapa yang mestinya di belakang kok diawalkan. Ini menjadi kaidah dalam bahasa Arab dan kaidah dalam ayat maupun hadis. Contohnya ya ayat ini. Didahulukan sesuatu yang mestinya di belakang itu dalam rangka, kata di sini li ifadatil hasar, dalam rangka untuk pembatasan, dalam rangka atau sebagai pembatasan. Maksudnya pembatasan ya ibadahnya itu dibatasi hanya kepadamu gitu. Tidak boleh apa kalau enggak dibalik, misalnya kami beribadah kepadamu, itu bukan pembatasan. Ketika baca itu, ketika ngomong gitu, kami beribadah kepadamu, kan tidak ada kata hanyanya. Nah, kapan ada kata hanya? Kalau ini dia kan didahulukan gitu. Famaknahu, maknanya la na'budu illa iyyaka, kami tidak beribadah kecuali kepadamu. Itu jadinya terbatas, hanya kepada Allah saja beribadah. Kalau enggak dibalik, bisa beribadah pada yang lain. Kami beribadah kepadamu, juga kepada sana, juga kepada yang sana. Ya, masih bisa pecah. Tapi kalau sudah didahulukan seperti ini, itu terbatas. Nah, wa kana munfasilan, dan ininya dipisah, munfasil namanya ini domir atau kata ganti munfasil, terpisah sendiri. Nah, li ta'adzuril wusul hinaidin, karena tidak bisa disambungkan di sini. Ini kan artinya kamu, artinya nggak bisa dibaca ka na'budu. Kalau mestinya kalau ini yang di belakang na'buduka. Tapi kalau na'buduka kan berarti objeknya di belakang. Sementara ini maunya kan objeknya di depan. Kok tidak disambung? Ya ini uzur. Kata beliau uzur kalau disambung. Wa na'budu, karena maknanya na'budu kita artikan apa? Kami beribadah. Ai natadallalu laka akmalud dzulli, kami tunduk kepadamu. Ini mana ibadah secara bahasa tunduk, dengan tunduk yang sempurna.
atau ketundukan yang sempurna, benar-benar tunduk. Walihada tajidul mu'minina, dengan makna ini kamu dapati orang-orang beriman yad'una asrafu ma fi ajsamihim, mereka orang-orang mukmin itu meletakkan asraf ini paling mulianya jasad mereka, paling mulianya anggota badan mereka fi mawadil aqdam, sejajar dengan kaki. Jadi yang paling mulia itu kepala disejajarkan dengan apa? Kaki. Kenapa dilakukan seperti itu? Dzullan lillah, dalam rangka merendahkan diri kepada Allah. Ini juga harus muncul dalam hati kita ketika kita sujud. Kita ini dalam rangka tunduk, pasrah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apa? Abdun, makna ta'abbud. Yasjudu 'ala turab, dia sujud di atas tanah. Tantali ujub jabhatahu, keningnya dipenuhi minat turab, dipenuhi dengan debu. Kullu hadza, semua ini dilakukan dzullan lillah, dalam rangka tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna insanan qala, kalau misalnya ada orang datang ngomong ke kita, ana a'taituka dunya kullaha wasjud li, aku akan berikan kepadamu dunia semuanya ini dan sujudlah kamu kepadaku. Ma wafaqal mu'min abadan, maka orang mukmin sama sekali tidak akan mau, tidak akan setuju. Misalnya orang kaya sujud padaku, kalau dia beriman mau enggak? Tidak mau, karena makna sujud itu apa? Dzul tadi, tunduk, pasrah, patuh. Li'anna hadza dzulla lillahi azza wa jalla wahdah, karena ketundukan ini hanya haknya Allah. Maka kebanyakan para ulama itu jangankan sujud, rukuk saja itu dimasukkan ke kategori syirik. Makanya tidak ada budaya Arab itu kemudian mungkruk-mungkruk. Kalau di Jawa itu yang banyaknya kayak gitu, di Jawa apalagi Jawa Tengah, jangankan itu sapinya mungkruk ketemu sapinya, ya sampai merendang kalau jalan. Nah kita juga sering dapati di sini tangannya diginikan sampai rukuk-rukuk kayak gitu, jalan sambil rukuk kayak. Itu amalan itu sangat berbahaya karena mengandung apa? Pengagungan, mengandung ketundukan. Karena ini hanya haknya Allah. Nah, biasa aja jalan, misalnya jalan di depan orang ya tidak apa-apa. Tapi ya jangan kemudian seenaknya semua orang dilangkai, kepalanya disingkir-singkir. Nah itu nggak ada seperti itu ya. Wal ibadatu, ibadah, maknanya ibadah tatadammanu fi'lu kulli ma amarallahu bihi. Ibadah itu mengandung perbuatan semua yang diperintah oleh Allah. Wa tarku kulli ma nahallah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, itu dua. Kalau dikatakan tunduk kepada Allah, mesti dua, melakukan, meninggalkan. Melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, meninggalkan yang dilarang. Li'anna man lam yakun kadzalik falaisa bi'abidin. Orang yang tidak seperti itu tidak disebut abid. Abid itu orang yang beribadah. Nah, kenapa? Karena ibadah itu mengandung dua tadi, mengerjakan, meninggalkan. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang atau meninggalkan yang dilarang. Laulam yaf'al al-ma'mur, kalau orang tidak menjalankan perintah, nah, lam yakun abidan haqqan,
Orang yang tidak menjalankan perintah juga tidak disebut abid. Walau lam yatruk al-manhi lam yakun abidan haqqan. Ini juga orang yang tidak meninggalkan larangan itu tidak disebut abid, tidak disebut orang yang beribadah. Misalnya mengatakan masih aku minum, ya, tapi kan sholat. Nah itu tidak disebut abid seperti itu. Tidak disebut orang yang beribadah. Orang beribadah ya tidak seperti itu. Orang beribadah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, bukan diambil semua. Masih elek-elek gini, masih teler, tapi kan sholat. Nah, itu bukan orang beribadah seperti itu. Nah, al-abdu yang disebut hamba, abdu itu hamba, ya. Huwa dia alladzi yuwafiqul ma'bud. Yang dikatakan hamba itu adalah orang yang mencocoki yang diibadahi fi muradihi syar'i, mencocoki apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hamba, bukan sakarpe sendiri. Nah, yang jadi pertimbangan akalnya misalnya, perasaannya, budayanya, atau apanya, organisasinya misalnya, ormasnya, partainya, kan itu bukan abdun, bukan Abdullah, bukan hambanya Allah. Nah, kalau orang mengikuti aja apa yang dimaukan dunia oleh Rasul disebut apa? Abdud dinar, ya. Ada hadis itu ya. Ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Kok disebut hamba? Ya karena dia manut aja, dipanggil-panggil oleh dunia. Oh saya di Jakarta berangkat, belum nyampe sana. Oh saya sudah di Surabaya balik lagi. Wah belum nyampe Surabaya. Oh saya di Malang, baru sampai habis waktunya, sampai habis umurnya. Setelah sampai tua belum terkumpul-kumpul, kadang terkumpul juga. Tua, kemudian lemas, tinggal ngitung penyakitnya, nanti anaknya yang menikmati. Dia belum bisa merasakan nikmatnya dunia. Memangnya nikmat dunia itu apa sih? Nah, nikmat dunia kata para ulama ya, seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, orang miskin itu orang yang tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah. Dia terputus dengan dunia ini, tapi dalam kondisi tidak mengenal Allah. Walaupun dia orang terkaya, karena memang kaya itu bukan diukur dengan apa? Banyaknya harta. Laisal ghina bi kathratil arad, kata Rasul. Bukan kaya itu diukur dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Orang kaya itu kaya apa? Jiwa. Jadi yang jadi kenikmatan yang menjadi ukuran itu manusia itu memang jiwanya, hatinya, nanti kalbunya. Kondisi di hadapan Allah pun di akhirat itu bukan badannya, bukan hartanya itu, nanti hartanya ditinggal. Kondisi hatinya itu. Di dunia ini pun yang namanya enak itu ada 3. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim bahas di dalam kitab Rodatul Muhibbin, enak itu 3. Yang pertama disebut enak, bahasa Arabnya sih lazat. Lazat itu sering diartikan lezat. Nah, apa ya, lezat diartikan enak ya. Atau kelezatan itu ada 3. Atau enak itu ada 3. Apa? Yang pertama disebut jasmaniyah, pakai sa. Jasmaniyah. Kelezatan jasmaniyah itu seperti makan, minum, jima. Yang terakhir ini yang tertinggi. Kalau kenikmatan dunia itu, jima itu yang tertinggi. Artinya yang paling enak dan paling lezat. Jima itu banding makan, minum. Tetapi kenikmatan ini masih ada sekutunya. Ada yang menyamai, bukan hanya manusia, tapi hewan. Hewan terjelek pun itu merasakan ini. Ya, hewan itu juga dia makan, minum.
jima. Maka kesempurnaan dan kemuliaan tidak diukur dengan itu. Tidak diukur kalau orang banyak makannya berarti orang paling bagus misalnya. Jelek sapi sih penting ya. Seneng orang kalau sapinya doyan makan. Atau kambing banyak makannya sih orang milih itunya enak. Jadi kalau manusia, nah maka tidak diukur dengan banyak jima misalnya. Yang kedua disebut kelezatan khayaliyah. Mungkin khayaliyah kalau bahasa kita diartikan kelezatan khayalan. Apa kata beliau? Hubur riasah, senang jadi pimpinan, senang di depan, apa namanya itu, ambisi kepemimpinan. Dan itu penyakit juga. Artinya penyakit ini yang kedua ini penyakitnya orang yang sudah hubud dunia, artinya kekayaannya sudah didapati, dunia sudah dimiliki, nanti akan menelurkan penyakit ini, hubur riasa. Dan itu sebenarnya penyakit sama dengan orang lapar. Orang lapar itu sakit, gak enak. Baru hilang kalau dia apa? Makan gitu. Orang cinta dunia juga seperti itu. Dia akan berhenti, akan diam setelah dia menduduki. Tapi itu sama dengan orang yang lapar kemudian kenyang. Artinya bukan suatu enak yang hakiki begitu. Bukan suatu kemuliaan, tapi itu sekedar menghilangkan sifat ambisi, yaitu penyakit hubur riasa, cinta dunia. Dan itu lebih jelek daripada orang cuma senang mengumpulkan harta, daripada sekedar orang senang makan. Itu lebih jelek karena dia akan akan memusuhi orang-orang yang dianggap saingannya dan akan merendahkan orang lain. Dia senang kalau dipuji. Kalau ada orang memuji dirinya, wah bangga. Tapi kalau ada orang yang mencela dirinya, enggak disukai. Yang ketiga namanya kelezatan ruhaniyah. Nah, kalau kita terjemah mungkin kelezatan ruh. Kelezatan ruh ini berarti kelezatan jiwa. Ini kelezatan tertinggi yang ada di muka bumi, yang dikatakan oleh para ulama ini sebagai surga dunia. Surga dunia itu kelezatan ruhaniyah, enak ruhaniyah, yaitu jiwanya enak. Apa itu? Ketika seseorang bisa mensifati dirinya, mensifati dirinya dengan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat derma, loyal, penyayang, penyabar, pemberani, dan sifat-sifat yang memang diajarkan oleh Allah, dilakukan dalam rangka ikhlas kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka cinta kepada Allah. Nah, ini adalah kelezatan jiwa yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dua yang tadi, dua yang pertama, karena cuma tiga ini. Nah, dan itu berarti tidak perlu banyak uangnya, seperti itu. Nanti dirinya orangnya baik, orangnya tunduk, sopan, dan sebagainya. Itu kan akhlak karimah. Dia berbuat seperti itu karena ikhlas kepada Allah, karena cinta kepada Allah, dibangun di atas ilmu, dan itu menjadi kenikmatan yang tertinggi, yang kata Rasul tidak bisa dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terbesit di dalam hati manusia. Satu biji sawi kenikmatan ruhaniyah ini
tidak bisa, kata beliau, dibanding dengan kenikmatan besar dari kenikmatan dunia. Dan kalau orang sudah bisa masuk ke sini, dia tidak akan iri. Orangnya tenang, tidak akan iri dengan orang-orang kaya. Bahkan orang kayanya yang akan iri. Ya, dia tenang aja. Kata para ulama, dia tenang sekali dan dia tidak akan iri. Bahkan orang kaya yang akan iri padanya. Nah, kalau bedanya dia sibuk habis waktunya untuk urus itu dan urusannya panjang, nanti misalnya sama-sama masuk surga masih 500 tahun bedanya ya. Walaupun dia beli bajunya ya sama, tidak akan melebihi 2 lengan gitu ya, tidak. Tetap saja berhenti kain itu di mana? Di pergelangan. Dan kalau kaya berarti double 3 gitu ya, enggak sama. Ya. Sepatunya mau double 2 gitu. Ya, enggak, sama aja. Apanya mau diirikan orang kaya? Enggak. Nah, hanya saja orang miskin, kalau miskin dunia ya, itu jiwanya jiwanya itu istilah bahasa Jilanya itu baper. Makanya disyaratkan orang miskin itu jangan sering kunjung sama orang kaya. Nah, lihat orang enak, dia orangnya baperan kayak gitu. Nah, tapi punya kebanggaan tersendiri orang beribadah, orang yang bisa memiliki kekayaan hati, qanaah kayak gitu, nerima apa yang Allah takdirkan. Toh kemuliaan bukan diukur dengan harta, tapi diukur dengan apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Fal ibadatu, maka ibadah tastalzimu an yakuma al-insanu bikulli ma umira bihi. Ibadah itu berkonsekuensi manusia melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Wala yumkin an yakuna qiyamuhu hadza bighairi ma'unatillah. Maka ibadah itu tidak mungkin terlaksana. Manusia tidak akan bisa melaksanakan ibadah tanpa adanya pertolongan dari Allah. Walihadza qala ta'ala, dari itu Allah mengatakan di separuh ayat ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk bisa melaksanakan ibadah itu tidak akan bisa kecuali adanya pertolongan dari Allah. Aila nasta'inu illa iyyak alal ibadah. Sama dengan tadi, ini objek yang didahulukan dalam rangka pembatasan bahwa kami tidak akan minta pertolongan kepada selain Allah. Aila nasta'inu illa iyyak, kami tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepadamu di dalam melaksanakan ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Wal isti'anah itu artinya talabul aun, mencari bantuan, meminta bantuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma'u bainal ibadah wal isti'anah. Allah mengumpulkan di ayat 4 ini antara ibadah dan pertolongan, permohonan pertolongan. Awit tawakkul fi mawatini iddatin fil Qur'anil Karim, atau tawakal, ibadah dan tawakal di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah kumpulkan ini di banyak ayat? Li'annahu la qiyama bil ibadah 'alal wajhil akmal. Karena tidak akan terlaksana ibadah itu dengan sempurna illa bima'unatillah, kecuali adanya pertolongan dari Allah. Nah, kalau kita bisa duduk, bisa dengarkan, ini karena memang Allah menolong. Banyak juga orang ya ada pantatnya nggak bisa duduk, itu ya banyak ya, karena tidak ditolong oleh Allah. Ada juga orang sehat bisa duduk tapi ya nggak bisa menjalankan ibadah. Wa tafwid ilaih, tafwid artinya menyerahkan diri kepada Allah. Wa tawakkul alaih, tawakal kepadanya. Ini tafsir ayat
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-fawaidu, pelajaran. Min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini ikhlasul ibadah lillah, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Artinya ayat ini mengandung perintah ikhlas kepada Allah. Kan dia ngomong iyyaka na'budu. Apalagi Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Nah, seluruh hidup ini bisa dimasukkan ke dalam makna ibadah. Karena ibadah itu, kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ibadah itu nama, kata beliau, yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Makanya kan tidak dibatasi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, berdasarkan firman Allah iyyaka na'budu, ini mengandung apa? Perintah ikhlas. Wa wajhul ikhlas taqdimul ma'mul. Letak pelajaran ikhlasnya itu mendahulukan objeknya tadi. Artinya kalau objeknya di belakang itu tidak bermakna ikhlas, masih bisa orang itu pindah-pindah di dalam beribadah. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini ikhlasul isti'anah, ikhlasnya memohon pertolongan billahi azza wa jalla, kepada Allah. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, haitsu qaddama al-maf'ul, sama ya, ketika maf'ulnya didahulukan. Fa'in qala qailun, kalau ada orang mengatakan kaifa yuqal, bagaimana dikatakan ikhlasul isti'anah billah, memohon pertolongan itu ikhlas kepada Allah saja. Wa qad ja'a fi qouli ta'ala, padahal ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini kan minta tolong berarti pada selain Allah. Artinya ayat ini menerangkan isbatul ma'unah, penetapan adanya pertolongan, memohon pertolongan min ghairillah, pada selain Allah. Seperti juga kata Nabi, ta'inur rajulu fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Seseorang menolong atau menolongnya seseorang dalam kendaraannya, kemudian dibawa, sehingga dinaikkan pada kendaraannya, atau dinaikkan, bantu menaikkan barang ke kendaraannya. Kata Rasul itu sedekah, bukan syirik, ya. Rasul bilang apa? Sedekah. Nah, maka jawabnya, fal jawabu annal isti'anah tanau'an. Isti'anah itu mohon pertolongan itu ada dua. Isti'anatu tafwid. Yang pertama disebut isti'anat tafwid. Tafwid itu tunduk, menyerahkan, pasrah. Isti'anah tafwid namanya. Bimana, maknanya apa sih? Annaka ta'tamidu 'alallahi azza wa jalla. Engkau bersandar, menyandarkan hati kepada Allah. Itu namanya tafwid. Wa tatabarra'u min haulik, kamu berlepas diri dengan kekuasaanmu atau dayamu. Nah, misalnya kamu naruh barang pada saudaranya misalnya. Yang dimaksud memohon pertolongan pada Allah itu ya pasrah kepada Allah dan berlepas diri dari kemampuanmu dan kekuatanmu. Wa hadza khasun billah, yang demikian ini khusus kepada Allah. Tidak boleh kita ini memasrahkan kepada atau mengandalkan dari daya kita atau kekuatan kita.
Ini biasanya sombong kalau orang seperti ini ya. Sopo aku kan gitu nanti munculnya, namanya anania. Kalau bukan aku ya nggak bisa. Wa isti'anatu bimana musyarakah. Ada isti'anah makna kedua yaitu musyarakah. Musyarakah ini bareng, bersama. Fima turid antaku mabihi, di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Fahadha jaizun, ini boleh. Nah, idza kana al-musta'an bihi hayyan, tapi dengan syarat yang dimintai tolong itu harus hidup. Nah, lawannya hidup apa? Mati. Misalnya datang ke kuburan, Mbah. Nah, anakku katanya rabi, Mbah. Tolong ojo diudani. Gitu ya. Maksudnya diterang no, ya. Ya apa? Ya, jangan sampai hujan, nanti dayoe gak teko. Datang ke wali sana, datang ke, kan walaupun datang ke Nabi, kan Nabi sudah wafat. Nah, syarat pertama apa? Hidup. Syarat kedua qadiron, mampu. Ada yang mengatakan di kitab lain hadiron, hayyan qadiron hadiron. Hadiron artinya apa? Hadir orangnya. Syarat pertama tidak boleh mati, orangnya hidup. Yang kedua mampu. Hidup tapi nggak mampu. Misalnya antum kedelep, misalnya orang kedelep, ada di pinggir pantai orang nggak bisa renang, atau orang cacat nggak ada kakinya misalnya, dimintai tolong misalnya, ya nggak perlu orang minta tolong. Orang nggak mampu, nggak bisa renang, dimintai tolong. Jika yang dimintai nggak perlu nolong, nanti dia malah mati bareng ya. Harus hadir, tidak boleh minta ke yang nggak hadir. Apalagi kadang orang datang tiga-tiganya nggak ada, orangnya mati, orangnya nggak mampu, orangnya nggak hadir. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, orangnya mati, juga belum tentu mampu, karena orang mati itu yang mestinya ditolong, yang butuh bantuan itu yang mati, minta dimaafkan oleh Allah. Li'annahu laisa ibadatan, karena ini bukan ibadah. Walihadza qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan lagi, wa hal isti'anu bil mahluk jaizatun fi jami'il ahwal. Apakah meminta bantuan itu, minta pertolongan, minta bantuan itu dengan makhluk boleh dalam segala urusan? Fal jawabu la, jawabnya tidak boleh, tidak semua. Al-isti'anatu bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al-musta'an bihi qadiran 'alaiha. Oh, ini tadi berarti ya. Yang boleh itu kalau yang dimintai tolong orangnya mampu. Wa amma idza lam yakun qadiran, kalau tidak mampu fa innahu la yajuz antasta'ina bi. Tidak boleh minta tolong kepada orang yang tidak mampu. Ya contohnya orang mati, masa mampu? Ya. Kalau orang mati itu hakikatnya mereka yang harus dibantu. Ya, diajarkan oleh Rasul kalau datang ke kuburannya didoakan ya. Habis memberi salam didoakan. Juga dalam sholat kita doakan, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berilah keselamatan kita dan orang-orang soleh.
Nah, kama lau ista'ana bi sahibi qabrin, seperti kalau orang minta tolong kepada penghuni kubur. Fahadha haramun, maka perbuatan ini adalah perbuatan haram. Bal syirkun akbarun, bahkan ini merupakan apa? Syirik besar. Syirik besar itu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya syiriknya ini membatalkan Islamnya. Seperti orang sholat kentut. Nah, kayak kentut. Syirik itu kayak kentut dalam sholat. Apa hukum sholatnya? Batal. Nah, anaknya sakit, bingung, datang ke punden, minta sana bawa serabi. Itu bahaya syirik. Karena di sana ada mbah nggak tahu mbah siapa, agamanya apa, nggak tahu, kadang Hindu ya. Pembayaran baurat sholatnya. Li'anna sahibal qabri, karena penghuni kubur, la yuni an nafsihi syai'an. Penghuni kubur itu tidak mampu mengurusi dirinya sendiri. Ya, tidak bisa ngurusi diri. Misalnya mau nambah kebaikannya, bisa nggak? Ya tidak bisa, sudah terputus. Kata Rasul apa? Setiap Bani Adam, tidak mata ibnu Adam, kalau Bani Adam itu mati, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Dia berhenti, udah selesai, nggak bisa sholat. Makanya jangan minta mati, ya. Jangan senang mati. Kita harus semangat hidup diisi dengan kebaikan, ketakwaan. Masih bisa sholat, bisa ngaji, bisa menambah kebaikan, bisa ibadah, menambah amal soleh. Pakai fayu'inuhu, bagaimana dia bisa menolong untuk kebutuhan dirinya sendiri? Tidak bisa. Nah, wa kama law ista'ana bi ghaibin, seperti kalau orang minta pada yang ghaib, enggak hadir ghaib, fi amrin la yaqdiru alaih, dalam perkara yang tidak mampu. Karena orang yang datang ke sana itu mesti didorong keyakinan. Yang mendorongnya itu adanya keyakinan dia bisa mengatur di alam nyata ini, bisa berbuat. Kalau tidak meyakini, tidak akan datang. Ya, yang mendorongnya karena keyakinan tadi. Bahkan kadang pakai biaya besar. Saya waktu pulang dari Yaman transit di Turki, ketemu orang Indonesia. Mau kemana Pak? Mau ke Mesir. Wah, acara apa ini? Mau ke kuburannya Syekh. Pak, dari Indonesia kurang kuburan. Lagi pulang ngapain ke sana? Misalnya mau mendoakan, maka apa ada hadisnya, ada syaratnya kalau mendoakan orang mati datang ke kuburannya? Tidak ada. Apalagi sampai berapa juta itu ke Mesir, ketemu di Turki. Nah, mislu contohnya ayat takida, seperti meyakini annal waliya, bahwa wali. Nah, ini wali dibahas juga di Saudi ya. Kalau di Indonesia sudah ada 10. Annal wali alladzi fi syarqid dunya, yang ada di dunia timur. Wah, di dunia timur di sini ya. Ya'inuhu, bisa menolong ala muhimmatihi fi baladihi. Atau di barat kayak tadi itu, datang ke Mesir, kita tolong ke sana untuk biar kursinya tidak bergoyang. Bahada aidan syirkun akbar, bahaya kan? Maka ini juga syirik besar. Nah, li'annahu la yaqdiru ayyu'inahu wa huwa hunaka. Dia tidak akan mampu karena dia di sana. Ini ghaib ini belum tentu mati, bisa jadi hidup ya. Orangnya hidup tapi di sana, non jauh di sana.
Kadang si walinya ini ngomong, memang bicara, kalau ada perlu ya datang ke sini, walaupun aku sudah mati sebut namaku 3 kali, nanti aku akan hadir. Nah, atau kamu datang ke kuburanku, nanti sebut, nah aku keluar dari kuburanku, sebutkan hajatnya. Itu keluar betulan, datang betulan. Nah, namanya jin ya, bisa aja. Fa'in qala qailun, kalau ada orang mengatakan hal yajuzu an yasta'ina al-mahluqa bima tajuzu isti'anatuhu bihi. Boleh enggak minta tolong pada orang dalam perkara yang boleh menolongnya. Misalnya, Mas, tolong ambilkan itu pulpen. Nah, atau buku. Atau apalah yang bisa dilakukan. Fal jawabu al-aula alla yasta'ina. Tapi yang lebih utama ya, kamu tidak minta tolong bi ahadin pada seseorang. Illa indal hajah, kecuali memang sangat butuh. Nah. Au idza alima, atau alasan kedua, kenapa kamu minta tolong? Alasan pertama ini sangat butuh. Boleh seperti itu, butuh. Misalnya lagi keluarganya sakit, nggak ada biaya, lagi butuh biaya, minta, nggak apa-apa. Nah, bahkan minta itu boleh kalau apa? Butuh. Yang tidak boleh itu kalau al-istighfar, memperbanyak, itu haram. Allah mengancam akan pada hari kiamat balasannya orang itu akan diberi kerikil dari api yang sampai akan menghanguskan badannya. Kerikilnya banyak sebanyak yang diminta di dunia. Itu kalau minta apa? Istighfar namanya, untuk memperbanyak. Tapi kalau butuh, memang butuh, itu boleh. Sekedar apa? Menutup kebutuhannya. Au idza alima, yang kedua, atau kalau dia tahu bahwa orangnya ini yusirru bidzalika. Kalau yang dimintai tolong itu senang. Yang dimintai tolong itu senang, artinya senang kalau dia dimintai tolong gitu. Itu boleh. Fa yasta'inu bihi, maka dia minta tolong min ajli idkhalis surur alai, dalam rangka untuk menyenangkan dia. Besok aku kate perlu misalnya. Oh, siap gitu. Artinya kalau gak dibilangi dia muring-muring malah. Iya, saya kira itu saiki wis berubah, wis malah mangkal, malah marah kalau tidak dimintai tolong. Yang seperti itu apa? Dibolehkan. Wayam bagi liman talabat minhul i'ana ala ghairil ismi wal udwan. Dan hendaknya orang yang minta tolong itu bukan dalam perkara dosa dan udwan. Au ayyastajiba lidzalika, yang menyebabkan seperti itu. Ism itu artinya apa? Dosa, udwan itu melampaui batas. Kalau ini melanggar larangan, kalau ini melampaui batasan. Ini misalnya minum khamr atau mencuri, ya, membunuh, itu ism. Kalau udwan misalnya menikahi 5 orang, nah itu udwan, 12. Wallahu a'lam. Selesai kita pembahasan tafsir Al-Fatihah ayat ketiga dan keempat. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita, menambah ilmu dan amal kita, menambah kekhusyuan salat kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita di dunia, tapi lebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha
warahmatullahi wabarakatuh.